Selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut membuka peluang 50% untuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran ke depan. Dengan akan bergabungnya partai berwarna sejuk ke koalisi Prabowo Gibran, siapa saja partai politik yang akan berani beroposisi? Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Bahlil Lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. Menurut Bahlil, partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk. Bahlil juga menyebut perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan Surya Paloh hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres. Ya semua dekat kok. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada. Feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Biru, hijau atau coklat? Sejuk. Sinyal Partai Nasdem yang akan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran muncul setelah Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower pada Jumat siang. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berdalih peluang partainya bergabung ke koalisi Prabowo Gibran masih 50%. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Pak Paloh kemarin menyatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan... Kita lihat perkembangan ke depan. Berarti ada kemungkinan bergabung soal 2 kursi Itu 50-50 possibility-nya, Mas. Pak tidak mau khawatir mengembosi upaya di MK, Pak. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku partainya belum ada komunikasi dengan koalisi Prabowo Gibran terkait tawaran berkoalisi. Daniel menyebut partainya saat ini masih fokus terkait hasil rekapitulasi KPU. Kami memang belum membahas apakah akan masuk ke dalam koalisi atau tetap di luar, karena kami akan menunggu final dulu dari kerja-kerja tugas-tugas dari tim hukum Amin. Mudah-mudahan tim hukum Amin berjalan lancar dan bisa mewujudkan keadilan masyarakat yang saat ini sedang kita perjuangkan. KPU memang belum mengumumkan perolehan kursi 8 partai yang lolos ke DPR RI. Namun jika merujuk pada aturan pemilu, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Golkar meraih 102 kursi, Gerindra 86 kursi, PAN 48 kursi, sementara Demokrat 44 kursi. Jika dijumlahkan, Koalisi Prabowo Gibran hanya menguasai 48% lebih kursi di DPR RI. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut koalisi Prabowo Gibran memerlukan dukungan di DPR untuk menyukseskan program-program mereka. Hal ini disebut Burhanuddin untuk menjaga kestabilan pemerintah mendatang. Jangka panjang adalah pembentukan pemerintahan yang stabil di atas 50% plus. Nah, per hari ini itu masih sangat riskan buat Pak Prabowo mengandalkan 4 partai yang secara total itu baru sekitar 49%. Artinya cepat atau lambat memerlukan penambahan armada koalisi baru. Sejauh ini hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang menyebut siap beroposisi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP telah berpengalaman 10 tahun menjadi oposisi. Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam jurnal Masyarakat Ilmu Sosial yang diterbitkan oleh BRIN, oposisi disebut akan menjadi penyeimbang atau kontrol bagi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV. Meski Ketua Umum Partai Nasdem menyebut posisi Nasdem peluangnya masih 50-50 untuk bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Bagaimana peluang oposisi ke depan? Kita akan bahas bersama Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem, dan Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah. Bergabung juga peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro. Selamat malam, Bang Taslim. Selamat malam, Bu Lulu. Malam. Kita masih nunggu Bu Zuhro ya, bergabung ya. Saya ke Bang Taslim dulu ya. Bang Taslim, jadi kalau tadi Pak Bahlil sempat menyebut ada partai berwarna sejuk mau bergabung ke koalisi pemerintahan, itu Nasdem bukan yang dimaksud? Saya nggak ngerti, tapi yang jelas Pak Bahlil kan bukan Nasdem.
Oke, tapi kalau artinya kemarin 50-50, sekarang presentasinya udah berubah belum? Masih ada waktu 7 bulan buat kami untuk terus mengikuti dinamika kebangsaan ini. Kami akan terus berdiskusi, berbicara dengan konstituen kami, berbicara dengan struktur kami yang ada 514 kabupaten kota, berbicara dengan 2.000 sekian anggota DPR tentang kemana arah harus dituju. Karena tanpa mereka kami bukan siapa-siapa, tanpa mereka kami tidak ada artinya. Jadi biar saja ini mengalir, toh di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan kan sama-sama punya kehormatan sendiri, sama-sama bisa memberi kontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi memikirkan apakah di dalam atau di luar pemerintah, terus terang bagi kami itu bukan prioritas sekarang. Prioritas kami adalah bagaimana pengaduan-pengaduan kami, gugatan-gugatan kami di MK yang 28, ada 8 DPR RI, 20 kabupaten kota, kami tekuni dengan baik, dan kami juga punya 12 pengacara di tim Amin. Tim Nasdem ada di dalamnya, kami akan fokus ke situ dulu, nanti setelah MK kita pikirkan lagi. Tapi kami sekarang masih menimbang-nimbang, masih melihat dinamika, masih melihat pemanfaatan mana yang lebih besar manfaatnya bagi bangsa dan negara kalau Nasdem di luar atau di dalam. Demikian. Artinya masih dipertimbangkan dan menunggu nanti hasil putusan MK karena gugatannya masih berjalan ya. Kalau itu versi Nasdem, Bang Taslim, saya mau tanya ke Mbak Lulu, versinya PKB gimana Mbak Lulu? PKB masih anteng ada di koalisi perubahan atau sudah mulai manuver? Ya, kalau kita cek medsosnya Ketua Umum kan bilangnya setia dengan jalan perubahan. Tapi satu hal sih, bahwa bagi PKB sendiri proses pemilu ini kan belum final ya, jadi belum sampai ada penetapan. Nah, apalagi kemudian kita juga punya beberapa sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, jadi proses hukum ini tetap berjalan dan kita juga akan menunggu hasilnya, dan saya kira itu jauh lebih fair. Dan yang kedua, PKB sendiri masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang ada, yang existing government. Jadi menurut saya kita masih cukup waktu untuk tidak kemudian terlalu buru-buru membahas itu, karena apa ya? Karena bagi kita ini belum selesai nih. Yang pertama apa ya? Kemudian putusan terkait dengan pemilu dan kemudian sengketa yang terkait dengan pemilu. Nah, saya kira kita tentu tetap akan menghormati apapun nanti keputusan yang ada di Mahkamah Konstitusi, itu satu hal, dan itu berarti kan tidak mungkin hari ini. Jadi kita masih punya beberapa pekan ke depan, dan yang kedua kita juga akan menuntaskan kerja-kerja kita sebagai bagian dari pemerintahan koalisi yang ada hingga sampai di bulan Oktober yang akan datang, dan sebelum pemerintahan yang baru itu benar-benar terbentuk. Jadi saya kira kita memberikan semua ruang untuk bisa urun rembuk ya bagi kepentingan terbaik Indonesia, dan tentu PKB seperti juga Nasdem akan punya mekanisme bagaimana organisasi partai ini membuat keputusan. Jadi ini bukan hanya keputusan satu pihak. Di DPP PKB tentu ini juga akan menjaring baik itu masukan dari DPW, kemudian DPC, dan bahkan saya kira PKB tidak akan meninggalkan konsultasi kepada kiai-kiai utama yang itu memang jadi rujukan kita gitu. Mbak Lulu, kalau yang sebelah nih Bang Taslim kan ketumnya udah ketemu kemarin bersama dengan Pak Prabowo. Kalau PKB kapan kira-kira ketemu Pak Prabowo? Ya karena ketumnya kita ini cawapres gitu ya. Jadi berbeda positioning. Jadi saya kira agak berbeda kalau Pak Surya Paloh memang sebagai ketua umum partai, tetapi Caimin tidak bisa dilepaskan sebagai calon wakil presiden yang sekarang juga masih menempuh jalan agar hak konstitusionalnya dan keadilannya itu masih bisa didapatkan melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira itu agak berbeda lah ya. Baik, Mbak Lulu. Saya ke Bu Zuhro ya. Bu Zuhro, jadi kalau melihat Bang Taslim bilang masih bersama perubahan, sama seperti Mbak Lulu, apakah kemudian romantisme perubahan ini masih akan awet sampai akhir atau nanti mereka akan pecah sendiri setelah putusan MK keluar? Itu yang mulai diragukan ya, kalau menurut saya. Mulai diragukan oleh publik dan mulai dipertanyakan gitu. Tidak hanya diragukan, dipertanyakan, terus diragukan. Apakah ketika Nasdem ya, Partai Nasdem mengatakan menerima
hasil dari yang diumumkan KPU, lalu diikuti oleh silaturahmi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo mengunjungi kantor Nasdem waktu itu, kemarin itu apakah sinyal bahwa ini sebetulnya pintu masuk bubarnya gitu ya, arah awal bubarnya koalisi perubahan, sehingga tinggallah PKB dan PKS ya. Terus muncul di publik juga bahwa setelah Partai Nasdem tidak tertutup kemungkinan PKB. Jadi seolah-olah publik itu sudah harap-harap cemas, jangan-jangan memang koalisi perubahan ini sudah kocar-kacir, sudah bubar kan gitu. Karena terjemahannya sangat politik ya tentunya gitu. Tapi katanya masih solid kok Bu Zuhro. Bagaimana? Katanya masih solid. Ya kalau solid bagus ya, jadi sesuai dengan langkah awal yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau menurut saya soliditasnya itu demi juga membangun demokrasi, jadi bukan semata-mata untuk katakan pamer gitu ya, seolah-olah dia paling konsisten, tidak seperti itu. Tapi tentu ada concern gitu ya, perhatian khusus terhadap bagaimana nasib demokrasi pemilu kita ke depan kalau tidak diperbaiki dari sekarang. Oleh karena itu saya setuju Mbak Lulu mengatakan tadi itu, bahwa hormati tahapan untuk menyelesaikan katakan gitu ya, permasalahan yang dianggap pelanggaran, ada distorsi di situ gitu ya, baik terhadap peraturan maupun terhadap etika yang sekarang ini sudah diproses di Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya itu yang harus difokuskan. Oleh kalau memang diakui tidak hanya oleh paslon 1 dan paslon 3, tapi juga kampus-kampus gitu ya, civil society secara luas juga mengatakan hal yang sama. Jadi menurut saya itu yang harus diberikan solusinya supaya nanti pilkada yang akan digelar di November tahun ini juga itu tidak mengulangi hal yang sama, dalam arti banyaknya pelanggaran-pelanggaran. Oke. Saya ke Bang Taslim. Bang Taslim, tadi kan Anda sempat menyampaikan mengawal sampai kemudian putusan MK itu selesai. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi setelah putusan MK itu selesai? Kira-kira arah perahunya Nasdem akan berlayar di mana? Ya, putusan MK itu kan 2 bulanan ini. Kita masih punya waktu sampai Oktober. Kami terus mengikuti dinamika ini sampai pada saatnya nanti kami menentukan sikap. Sekarang misalnya kami belum tahu pasti jumlah kursi kami untuk DPR RI berapa. Karena masih ada potensi gugatan 4. Kami belum tahu kursi kami DPRD provinsi dan kabupaten tepatnya berapa. Belum lagi dinamika-dinamika kebangsaan yang lain. Tapi intinya bagi kami di dalam atau di luar pemerintahan, Nasdem sebagai partai baru 10 tahun di Indonesia ini, sama mulianya akan ada peran masing-masing, peranan sendiri. Jadi kami bersiap untuk 2 opsi itu. Demikian. Bang Taslim, kalau kursi pileknya tadi Abang bilang belum tahu, tapi kalau kursi menteri yang ditawarin Pak Prabowo udah tahu belum? Lebih tidak tahu lagi dan tidak ada penawaran. Ketika Pak Surya bicara dengan Pak Prabowo di penthouse itu saya di sebelahnya. Tidak ada pembicaraan seperti itu. Hanya mereka berbicara, inti pembicaraan itu 45 menit lebih didominasi oleh bagaimana para elit Indonesia ini lebih menguatkan persatuan. Artinya, jangan rakyat disuruh bersatu terus, tapi yang di atas tidak kompak. Itu sebenarnya. Tekanannya itu, kedua belah pihak sepakat. Silaturahmi antar elit politik itu dipererat. Demikian. Bersatu artinya berkoalisi ya, Bang Taslim? Bersatu itu bersatu dalam semangat kebangsaan, bisa di luar, bisa berkoalisi. Oke. Gitu loh. Nah, semangat kebangsaan seperti apa yang dimiliki PKB nih Mbak Lulu? Jadi apakah setelah putusan MK akan gabung sama koalisi pemerintahnya Pak Prabowo? Kalau tadi kan Mbak Lulu sempat katakan gini, ya posisinya beda karena ketum kita tuh cawapresnya. Berarti kalau cawapres harusnya mungkin dapat porsi yang lebih besar tawaran menterinya. Tergoda nggak kira-kira?
Bukan, kalau yang saya maksudkan posisi ketum kita cawapres itu artinya di belakang ketum kita itu ada lebih kurang konteksnya Amin ya, ada 40 juta lebih orang yang memiliki harapan, yang mereka percaya kepada agenda perubahan dan mereka juga memiliki catatan bahwa pemilu ini memang harus yang diluruskan. Nah, menurut saya ini yang menjadi agenda kita, belum lagi mohon maaf nih misalnya ada begitu banyak aspirasi yang memang dititipkan kepada PKB di luar jalur Mahkamah Konstitusi, ada misalnya aspirasi yang terkait hak angket. Nah, ini juga menurut saya perlu untuk mendapatkan respon dan tidak mungkin kalau kemudian ini juga akan kita deny karena apa ya? Karena ini bagian dari sebuah proses untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita dan berkali-kali ketum kami Caimin yang sekaligus juga cawapres itu kita punya concern demokrasi kita harus lebih baik. Karena apa? Karena pemilu yang akan datang yang paling terdekat itu pilkada itu 271. Kita nggak ingin mengulangin katakanlah misalnya kecurangan yang sangat brutal dan itu pasti akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Oke, saya ke Bu Zuhro lagi. Jadi Bu Zuhro kalau dikatakan gini, Pak Prabowo sempat menyatakan akan merangkul semua pihak. Artinya kan mungkin saja diprediksi akan terjadi seperti Pak Jokowi periode kedua. Artinya akan banyak partai yang berkoalisi. Mungkin saja tersisa satu atau bahkan mungkin semuanya ikut berkoalisi. Lalu seperti apa kemudian menjaga iklim demokrasi yang seharusnya? Mungkin nih PKB sama Nasdem sekarang kan memang masih belum deal ya mau kemana. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Politik nggak ada yang pasti Bu Zuhro. Iya, memang dalam politik itu tidak ada yang absolut ya Mbak ya. Jadi dalam politik itu selalu ada opsi-opsi, ada kemungkinan ya. Jadi kita membaca arahnya. Arahnya sejak awal memang ada keinginan besar tentunya gitu. Waktu itu sudah disampaikan oleh PAN ya, Partai Amanat Nasional waktu itu untuk terjadinya koalisi besar. Tapi terus tidak terjadi karena terbangun 3 koalisi gitu ya. Nah, setelah pemilu koalisi besar itu muncul kembali, maka akan dibangun koalisi besar gitu ya, dengan tentunya atas nama kebangsaan atau persatuan Indonesia dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau itu yang terbentuk gitu ya, koalisi sangat besar, hampir tidak menyisakan partai yang bisa melakukan oposisi di DPR. Kalau cuma satu saja praktis tidak bisa, seperti yang sudah-sudah hanya Pak PKS gitu ya. Nah, ini konsekuensi logisnya, maka yang terbangun adalah executive heavy. Maka semua kebijakan-kebijakan yang diusulkan pemerintah itu lolos begitu saja. Dan itu sudah terjadi. Maka ini tidak sehat tentunya untuk demokrasi. Lah, apakah itu? Tapi kalau menurut saya ini bisa lebih jauh dari sekedar koalisi besar yang akan dibangun. Apa itu? Yaitu kita tidak lagi menjalankan sistem demokrasi bahkan gitu ya. Jadi lebih ke sistem otoritarianisme nantinya itu di mana kekuasaan sangat tersentral di pemerintah pusat. Nah, ini yang pastinya arahnya akan ke sana. Kalau kita sejak awal tidak berkomitmen seperti yang disampaikan Mbak Lulu tadi itu, bahwa ada pemikiran yang dalam. Saya yakin politisi itu tidak seluruhnya oportunistik. Jadi ada politisi, elit politik yang punya idealisme. Ada pro terhadap bagaimana membangun negara bangsa ini melalui demokrasi yang berkualitas kan itu. Jadi Bu Zuhro, menurut Anda selain kemungkinan PDIP, siapa saja, partai mana saja yang menurut Anda berpeluang jadi oposisi? Nasdem, PKB akan stay jadi gimana? Oposisi kah? Masuk ke koalisi kah? Iya, kalau berdasarkan empirik selama ini ya, yang sudah berpengalaman di oposisi itu ya memang PDIP ya, PDI Perjuangan, dan juga menurut saya sudah teruji kemarin itu adalah PKS gitu kan. Dan itu, nah apakah kali ini PKB itu ya menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan satu mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif itu. Nah, kalau itu halnya menurut saya masih cukup oke gitu ya. Dua fraksi besar, jadi fraksi pendukung pemerintah yang paralel antara di kabinet dengan yang ada di DPR, dan juga nanti fraksi yang
quote-unquote oposisi. Baik, intinya kita nantikan nanti setelah putusan MK, apakah kemudian nanti narasinya akan berubah, kita akan wawancara lagi nanti sama Mbak Lulur juga sama Bang Taslim. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, Bang Taslim, Mbak Lulur, juga Bu Zuhro.